Kita lanjutkan materi transportasi fluida kita untuk topik tentang pompa, dan pertemuan pertama tentang pompa kita akan membahas teori tentang pompa. Di bagian teori tentang pompa ini saya tidak akan menjelaskan tentang jenis dan prinsip kerja pompa. Silakan dilihat di video tutorial yang sudah dilampirkan bersama juga dengan materi-materi yang ada di topik ini. Kita langsung masuk ke variabel kerja pompa. Pompa yang akan kita gunakan, ini khususnya paling banyak pompa sentrifugal, ada beberapa variabel kerja yang harus dilihat. Yang pertama kapasitas, yang kedua head, yang ketiga daya pompa. Di mana kapasitas ini adalah banyaknya cairan yang dapat dipindahkan tiap satuan waktu. Kapasitas dinyatakan dalam satuan volume per satuan waktu. Jadi bentuknya adalah volume per satuan waktu. Bisa hour, bisa second, dan seterusnya. Ini istilah yang lain kita kenal dengan debit gitu ya. Sebelumnya kita membahas dengan bahasa debit. Satuannya yang banyak digunakan misalnya BPD, barrel per day, galon per menit, GPM, dan kubik meter per hour, atau banyak istilah-istilah yang lain. Yang pasti ini satuannya adalah satuan volumetrik. Yang pertama. Yang kedua tentang head. Head itu apa? Kita fokus ke sini. Head ya. Head itu adalah kemampuan pompa, ya, tekanan yang harus diberikan pompa untuk mengatasi perbedaan tinggi antar permukaan. Dimana head itu adalah nilai Z di sini, ya, nilai Z. Kita mengenal bagian hisapnya ada yang namanya ZS, Z head pada suction, sedangkan ZD itu adalah head pada discharge. Ya. Head pompa itu adalah head total, di mana ZD dikurang ZS atau ZD ya, ditambah ZS. Patokannya ini ZD ditambah ZS jika permukaan cairan pada sisi hisap lebih rendah daripada poros pompa. Nah, ini contoh ini. Ini lebih rendah pada poros pompa. Ini Z suctionnya. Atau kalau istilah di Bernoulli itu kita mengenalnya Z1. Ini adalah nilai Z2 atau di sini Z discharge. Nah, tanda negatif kebalikannya, kalau sistemnya seperti ini misalnya, nah ini berarti nanti yang berlaku ini Z discharge-nya, ini ZD-nya, ini ZS-nya. Oke. Ini head pompa. Yang ketiga, ukuran pompa adalah daya, ya, energi persatuan waktu. Energi persatuan waktu. Ya. Di sini ada 3 daya, ada 2, ada hydraulic horsepower, ada HHP, ada BHP. Ya. Kalau kita mengacu kepada bahasan persamaan Bernoulli, BHP itu sama dengan WP. Ya. Sedangkan HHP itu sama dengan WS. Kita kenal apa kemarin? Di mana WP sama dengan WS dibagi efisiensi. Ya. Ini kurang lebih sama ini. Nah, di istilah lain. Nah, efisiensi itu perbandingan antara HHP dan BHP. Nah, satuan daya pompa ini bisa berupa horsepower, bisa berupa watt, ya. Jadi ini satuan-satuan daya. Silakan dibuka di tabel conversion terus satu sampai. Nah, ini 3 ukuran. Nah, ukuran selanjutnya untuk menggabungkan bagaimana kinerja kondisi pompa, yang perlu kita lihat adalah kurva kinerja pompa. Di mana kurva kinerja pompa itu gabungan antara tadi, ini adalah gabungan kapasitasnya, ini adalah gabungan headnya. Jadi sumbu X-nya adalah kapasitas, sumbu Y-nya adalah headnya. Sumbu X-nya kapasitas, sumbu Y-nya. Menentukan kinerja sebuah pompa itu diukur secara grafis pada gambar. Nah, ini kondisi gambarnya. Nah, ini kurva kinerja pompa. Headnya akan turun, ya. Ini data yang harus kita dapatkan dari data sebuah pompa untuk kurva kinerja. Selanjutnya, pemasangan sebuah pompa itu akan berpengaruh pada kinerjanya. Ini pompa jika dipasang paralel, ya. Ini 1 pompa, ini 2 pompa. Jadi jika pompa dipasang paralel, maka headnya tetap
headnya tetap, tapi kapasitasnya semakin besar. Berbeda kalau dipasang secara seri, ini harusnya gabung gitu ya. Jadi yang nambah adalah headnya ya. Yang nambah adalah headnya. Jadi headnya semakin besar, kapasitasnya tetap. Ini istilah yang digunakan kalau dipasang di atas chair namanya suction lip, kalau di bawah itu float section, kalau direndam di dalam chair namanya submerge gitu ya. Oke, ini bagian penting juga yang perlu kita pahami di pompa. Ini perbandingannya. Jadi ini untuk berbagai macam jenis pompa yang kita sudah pelajari di depan, sehingga kita bisa menentukan kira-kira pompa manakah yang akan kita gunakan. Seperti contoh, ini pompa diafragma ya. Ini kurvanya pompa diafragma. Dia punya head yang cukup besar tapi kapasitasnya kecil. Kalau pompa sentrifugal nih dia, headnya tidak terlalu ya rata, tapi kemudian kapasitasnya semakin besar. Nah, ini grafik ini atau kurva ini bisa kita jadikan patokan pada saat kita ingin memilih pompa jenis apa yang kita butuhkan untuk sistem kita. Walaupun juga kita harus melihat kondisi fluidanya dan yang lain-lain. Kita lanjutkan, apa guna dari kurva kinerja pompa? Kita sebelumnya ke gambar ini ya. Target kita setelah kita mengetahui kurva kinerja pompa, ini kurva kinerja pompa. Kurva kinerja ini dapat kita gunakan untuk menentukan titik operasi dari kerja pompa atau kondisi operasi kerja pompa. Ya, di mana titik operasi kerja pompa itu adalah kerja optimum. Ya. Pada gambar ini dibatasi daerah yang warna biru. Ya. Di mana daerah warna yang biru ini dimulai dari titik operasi, ini titik operasinya. Titik operasi itu adalah perpotongan dari kurva kinerja pompa. Ini kita dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari brosur. Dengan kurva karakteristik sistem. Ini kurva karakteristik. Ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari perhitungan persamaan Bernoulli dari sistem yang kita rancang. Nah, kalau kita combine, terjadi cross. Titik crossnya itu adalah titik operasi optimumnya. Daerah yang diizinkan, ya daerah yang ini, yang warna biru. Sehingga jika di luar daerah yang warna biru, maka pompa itu tidak direkomendasikan. Kita harus mencari pompa yang kapasitasnya lebih besar atau yang headnya lebih besar, atau kemudian kita melakukan modifikasi pompa. Nah, ini fungsi kita mempelajari tentang kurva kinerja dari pompa. Ini contoh-contoh kurva kinerja dari pompa yang ada di brosur ya. Di brosur intinya sama, sumbu X-nya adalah key, sumbu Y-nya adalah head gitu ya. Y-nya adalah head. Oke. Nah, dari data-data tersebut, maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah menemukan di mana data-data dasar tentang pompa, khususnya kinerja tadi. Itu semua kita dapatkan dari brosur pompa. Ya, dari brosur pompa. Pompa yang kita gunakan di industri itu pasti melampirkan brosur, di mana brosur itu ada data spesifikasinya. Apa saja yang harus kita lihat? Yang pertama adalah yang kita harus temukan adalah kurva kinerja pompa. Ini biasanya, ini kurva kinerja pompa. Ini kurva kinerja pompa. Sumbu X-nya adalah kapasitas, sumbu Y-nya adalah head, gitu ya. Sumbu Y-nya adalah head. Secara detail, pada saat kita membuka brosur pompa, ya, ini contoh pompa yang dipasarkan ya untuk merek tertentu gitu. Pada saat kita membuka brosur pompa, maka ada beberapa yang harus kita dapatkan. Yang pertama adalah kurva karakteristik pompa. Kurva karakteristik pompa. Jadi ini penting untuk perhitungan ya. Ini penting untuk perhitungan. Nanti kita bagaimana pemanfaatannya kita bahas di topik yang kedua tentang pompa untuk perhitungan. Kita harus tahu tipe-tipenya. Kita juga mengetahui berapa kapasitasnya, ya, maksimum kapasitinya. Kita harus tahu berapa head maksimumnya. Kita harus tahu berapa ukuran suctionnya, ukuran pipa discharge-nya, powernya, ya. Nah, RPM ini bisa dibutuhkan, bisa tidak, tapi paling tidak ini yang kita.
Kalau kita mengacu pada pompa di mana? Ini contoh brosur tadi. Di sini sudah tercantum semuanya. Jadi kalau kita melihat gambar tekniknya, ya, kalau kita melihat gambar tekniknya, di sini kita bisa mengetahui berapa ukuran suction dan discharge-nya. Ya, kodenya di situ ada DNM, DNM. Nah, sini nanti tinggal dilihat DNA-nya, DNM-nya ini sama-sama satuin. Ini ya, ini ukuran pipa suction dan pipa discharge. Kemudian powernya ada di sini berapa kilowatt sini, ya. Ya, ini powernya. Kapasitasnya ada di mana? Nah, dari sini kita bisa mengetahui berapa kapasitas dan berapa head maksimumnya. Nah, kapasitasnya berapa? Ya, di sini kapasitasnya, di sini head. Oke. Ini beberapa data yang harus kita dapatkan pada saat kita melihat tentang pompa. Baik, itu beberapa hal yang penting tentang bagaimana kita memahami tipe, kemudian ukuran kinerja pompa, dan data apa saja yang kita butuhkan pada saat kita membuka brosur pompa, yang data itu nanti kita butuhkan untuk perhitungan dan evaluasi pompa pada bahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.